Bab 10, Pemikiran dan Karya Besar. Pengembangan pemikiran fikih. Setelah bertahun-tahun mengajar dan berinteraksi dengan berbagai kalangan di Mesir, Imam Syafi'i memperdalam pemikirannya tentang teologi hukum Islam. Bab ini membuka dengan menjelaskan bagaimana pengalaman-pengalaman ini memperkaya perspektif Syafi'i dan bagaimana ia mulai merumuskan sebuah kerangka kerja fikih yang lebih inklusif dan adaptif, yang tidak hanya berakar pada kekakuan teks, tetapi juga pada kebutuhan dan konteks sosial yang dinamis. Karya-karya utama. Bab ini mendalami dua karya utama Imam Syafi'i, Al-Risalah dan Kitab Al-Um. Al-Risalah adalah karya yang revolusioner yang membahas prinsip-prinsip usul fikih, ilmu tentang sumber dan metodologi hukum Islam, yang menjadi pondasi bagi banyak diskusi hukum yang kemudian. Kitab Al-Um berbagai aspek fikih praktis dan adalah koleksi komprehensif yang dirancang untuk digunakan oleh hakim dan sarjana dalam memutuskan kasus. Metodologi Imam Syafi'i dikenal karena menekankan pentingnya ijtihad, usaha intelektual independen dalam menetapkan hukum. Dalam konteks ini, bab ini menjelaskan bagaimana Syafi'i memandang ijtihad sebagai alat vital untuk memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dengan perkembangan dan perubahan dalam masyarakat. Ia mengkritik pendekatan yang kaku dan statis terhadap teks-teks agama, berargumen untuk pendekatan yang lebih dinamis yang memperhitungkan konteks dan maksud. Pendekatan terhadap hadis. Imam Syafi'i juga memberikan sumbangan besar dalam penggunaan dan penilaian hadis. Ia menetapkan kriteria ketat untuk penerimaan hadis sebagai sumber hukum, memperkenalkan metode verifikasi yang lebih sistematis yang mempengaruhi generasi sarjana muslim selanjutnya. Bab ini menyelidiki bagaimana Syafi'i mengklasifikasikan hadis berdasarkan tingkat keandalan dan relevansinya dengan masalah hukum. Resepsi dan kritik. Meskipun karya Syafi'i diterima luas, ia juga menghadapi kritik dari beberapa kalangan yang lebih konservatif, yang melihat pendekatannya terlalu berani, atau bahkan subversif. Bab ini menggambarkan bagaimana Syafi'i menangani kritik tersebut, seringkali melalui debat publik dan dialog, serta bagaimana ia mempertahankan pendiriannya dengan kebijaksanaan dan keberanian intelektual. Warisan dan pengaruh jangka panjang. Refleksi pada akhir bab menilai pengaruh jangka panjang dari pemikiran dan karya Syafi'i. Meskipun beberapa idenya awalnya kontroversial, banyak dari prinsipnya yang telah diadopsi dan diadaptasi oleh berbagai mazhab fikih lainnya, menegaskan statusnya sebagai salah satu pemikir Islam paling berpengaruh. Bab ini juga menyoroti bagaimana karyanya masih relevan dan dipelajari di seluruh dunia muslim modern sebagai dasar bagi praktek hukum dan teologi. Kesimpulan bab. Bab ini menutup dengan penegasan bahwa melalui karyanya yang monumental, Imam Syafi'i tidak hanya membentuk dasar bagi mazhab yang mengambil namanya, tetapi juga memberikan kontribusi yang tak terhapuskan terhadap cara umat Islam memahami dan menerapkan hukum agama mereka di berbagai konteks, budaya, dan sejarah. Bab 11. Interaksi dengan ulama lain. Dinamika intelektual di Mesir. Setelah stabil dan diakui di Mesir, Imam Syafi'i mulai berinteraksi lebih intensif dengan berbagai ulama dari mazhab dan tradisi lain. Mesir, yang merupakan melting pot dari tradisi ilmu pengetahuan Islam, memberikan platform ideal untuk pertukaran ide dan debat intelektual. Bab ini mendetailkan interaksi Imam Syafi'i dengan para ulama Maliki, Hanafi, dan lainnya yang memiliki kehadiran kuat di Mesir saat itu. Debat dan diskusi. Banyak dari pertemuan Imam Syafi'i dengan ulama lain berbentuk debat formal atau diskusi yang lebih santai yang terjadi di masjid atau di majelis ilmu. Bab ini menggambarkan beberapa perdebatan kunci yang menonjolkan cara Imam Syafi'i berargumentasi, menghormati pandangan yang berbeda, tetapi tegas dalam mempertahankan posisinya. Diskusi-diskusi ini seringkali mencakup topik kompleks seperti metodologi fikih, interpretasi hukum, dan aplikasi syariah dalam konteks sosial yang berubah. Kolaborasi dengan ulama lain. Tidak semua interaksi berbentuk konflik, banyak juga yang kolaboratif. Imam Syafi'i bekerja sama dengan ulama lain dalam proyek-proyek seperti penulisan buku, pengorganisasian seminar, dan bahkan dalam menanggapi pertanyaan-pertanyaan hukum dari umat Islam. Bab ini menyoroti beberapa kolaborasi yang paling produktif dan bagaimana mereka membantu memperkaya paham-paham keagamaan di Mesir. Pengaruh dan dampak interaksi. Interaksi dengan ulama lain tidak hanya memperkuat posisi Imam Syafi'i sebagai pemikir terkemuka, tetapi juga memperluas pengaruh mazhab Syafi'i.
Melalui diskusi dan kolaborasi, ajarannya menyebar lebih luas dan diterima oleh berbagai kalangan di Mesir. Bab ini mengeksplorasi bagaimana interaksi ini secara tidak langsung membantu menyebarkan ajaran mazhab Syafi'i, bahkan melampaui batas geografis Mesir. Tantangan dan kritik. Meskipun banyak interaksi yang positif, Imam Syafi'i juga menghadapi tantangan dan kritik dari beberapa ulama yang merasa terancam oleh pendekatannya yang inovatif. Bab ini membahas beberapa kritik paling serius, dan bagaimana Imam Syafi'i menanggapi kritik tersebut, seringkali dengan mengadakan dialog terbuka atau menulis risalah sebagai bentuk pembelaan doktrinnya. Warisan dari interaksi intelektual. Bab ini mengakhiri dengan refleksi tentang warisan yang ditinggalkan oleh interaksi intelektual Imam Syafi'i di Mesir. Pengaruh pertukaran ide dengan ulama dari berbagai mazhab membantu membentuk lanskap fikih Islam dan menegaskan pentingnya dialog dalam pengembangan pemahaman hukum Islam. Lebih dari itu, interaksi ini mengilustrasikan bagaimana Imam Syafi'i tidak hanya sebagai ulama yang mengajar dan menulis, tetapi juga sebagai pemikir aktif yang terlibat dalam masyarakat keilmuannya. Kesimpulan bab. Bab ini menutup dengan menggarisbawahi bagaimana kehidupan Imam Syafi'i di Mesir menjadi simbol dari upayanya yang lebih luas untuk merangkul perbedaan, menantang pemikiran yang ada, dan secara progresif membentuk mazhab fikih yang menghormati tradisi sambil terbuka terhadap inovasi. Interaksi ini tidak hanya mengubah konteks keilmuan di Mesir, tetapi juga membantu menentukan arah dari diskursus Islam selanjutnya. Bab 12. Metodologi pedagogis Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dikenal tidak hanya sebagai seorang pemikir dan ulama, tetapi juga sebagai seorang pendidik yang inovatif. Bab ini membuka dengan pengantar tentang filosofi pengajaran Imam Syafi'i, yang menekankan pada pentingnya dialog, pertanyaan, dan diskusi kritis sebagai bagian dari proses belajar. Ia percaya bahwa pendidikan tidak hanya tentang menghafal teks, tetapi juga memahami, menerapkan, dan terkadang mempertanyakan ajaran-ajaran tersebut. Struktur kelas dan metode pengajaran. Bab ini memberikan gambaran detail tentang bagaimana kelas-kelas yang diadakan oleh Imam Syafi'i biasanya berstruktur. Kelas-kelas tersebut seringkali interaktif, dengan Imam Syafi'i yang memulai sesi dengan pembacaan teks atau masalah fikih, diikuti oleh diskusi kelompok, di mana semua siswa diundang untuk berpartisipasi. Ia sering menggunakan metode Sokratik, mengajukan pertanyaan yang memprovokasi pemikiran, dan meminta siswa untuk mengeksplorasi jawaban mereka sendiri sebelum menyediakan penjelasannya. Penggunaan kasus hukum. Salah satu ciri khas dari metode pengajaran Imam Syafi'i adalah penggunaannya yang sering dari studi kasus hukum yang realistis. Ia membawa masalah-masalah aktual yang dihadapi oleh komunitas Islam saat itu ke dalam kelas, meminta siswa untuk menganalisis dan mendiskusikan solusi berdasarkan prinsip-prinsip fikih yang telah mereka pelajari. Bab ini menjelaskan beberapa contoh kasus dan bagaimana mereka membantu siswa memahami aplikasi praktis dari hukum Islam. Pembimbingan pribadi dan pengembangan ulama muda. Imam Syafi'i juga dikenal akan perhatiannya terhadap pengembangan individu murid-muridnya. Ia sering menghabiskan waktu secara pribadi dengan murid-murid yang menunjukkan potensi atau minat khusus dalam bidang tertentu. Membimbing mereka melalui studi lebih lanjut atau proyek penelitian. Bab ini menyajikan beberapa narasi tentang hubungan mentor-mentee ini dan bagaimana beberapa dari murid-murid tersebut kemudian menjadi ulama terkemuka, penilaian dan evaluasi. Evaluasi siswa oleh Imam Syafi'i tidak hanya berdasarkan penguasaan materi, tetapi juga pada kemampuan mereka untuk berpikir secara kritis dan berargumen secara efektif. Bab ini mengeksplorasi berbagai metode yang digunakan Imam Syafi'i untuk menilai dan menguji siswanya, termasuk debat kelas, tes tulis, dan pertanyaan lisan yang sering kali mengejutkan siswa dengan kompleksitasnya. Dampak metodologi pengajaran pada penyebaran mazhab Syafi'i. Metode pengajaran Imam Syafi'i memiliki dampak yang luas tidak hanya pada murid-muridnya, tetapi juga pada penyebaran mazhab Syafi'i secara umum. Dengan melatih ulama yang mampu berpikir secara kritis dan independen, Imam Syafi'i memastikan bahwa mazhabnya terus berkembang dan beradaptasi dengan kondisi baru. Bab ini menutup dengan refleksi tentang warisan pendidikan Imam Syafi'i dan bagaimana pengaruhnya terasa sampai ke masa modern dalam pendidikan Islam. Kesimpulan bab ini menegaskan pentingnya pendekatan pendidikan yang holistik dan interaktif yang diadopsi oleh Imam Syafi'i. Dengan mengutamakan pemahaman mendalam dan kritis,
Imam Syafi'i tidak hanya membentuk generasi ulama yang terpelajar, tetapi juga meninggalkan warisan pendidikan yang kaya, yang terus menginspirasi metode pengajaran di madrasah dan universitas-universitas Islam di seluruh dunia. Bab 13. Warisan dan pengaruh global. Konsolidasi mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i tidak hanya mempengaruhi cara orang memahami dan menginterpretasikan hukum Islam selama hidupnya, tetapi juga meletakkan dasar untuk konsolidasi dan penyebaran mazhab Syafi'i setelah kematiannya. Bab ini memulai dengan menceritakan bagaimana, melalui jaringan murid dan pengikutnya, ajaran-ajaran Imam Syafi'i mulai diterapkan di berbagai wilayah hukum dan komunitas Islam, dari Mesir sampai ke Asia Tenggara. Peran murid-murid dalam penyebaran mazhab. Para murid Imam Syafi'i memainkan peran krusial dalam memelihara dan menyebarkan ajarannya. Mereka yang telah mendapat pelatihan langsung darinya membawa metodologi dan pandangannya ke berbagai pusat keilmuan di dunia Islam, mengajar dan menulis karya yang lebih lanjut yang memperkuat prinsip-prinsip mazhab Syafi'i. Bab ini mendetailkan beberapa tokoh penting di antara murid-murid ini, seperti Al-Muzani dan Al-Buwaiti, serta karya-karya mereka yang membantu memperkuat dan memperjelas doktrin mazhab Syafi'i. Pengaruh intelektual dan fikih. Mazhab Syafi'i dikenal karena pendekatan rasional dan sistematisnya dalam menafsirkan hukum Islam, yang mempengaruhi tidak hanya mazhab fikih lain, tetapi juga perkembangan pemikiran Islam secara lebih luas. Bab ini mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip usul fikih yang dirumuskan oleh Imam Syafi'i, terutama yang terkait dengan penggunaan akal dan ijtihad, mempengaruhi diskursus intelektual Islam, dan membantu membentuk kerangka kerja untuk pembaharuan dan adaptasi hukum Islam dalam menghadapi isu-isu kontemporer, warisan kultural dan pendidikan. Di samping pengaruhnya dalam ilmu fikih, Imam Syafi'i juga meninggalkan jejak yang mendalam dalam bidang pendidikan dan budaya Islam. Metode pengajarannya dan penekanannya pada diskusi dan keterlibatan intelektual menjadi model bagi institusi pendidikan Islam di masa berikutnya. Bab ini juga membahas bagaimana puisi dan prosa Imam Syafi'i yang kurang dikenal tapi penting, menunjukkan kepekaan budayanya dan kemampuannya dalam sastra Arab. Resonansi kontemporer. Bab ini kemudian membahas bagaimana di zaman modern, mazhab Syafi'i terus mempengaruhi debat hukum dan etika dalam komunitas Muslim di seluruh dunia. Dari keputusan hukum di pengadilan lokal hingga debat besar tentang hubungan Islam dengan negara modern, prinsip-prinsip yang diusulkan oleh Imam Syafi'i masih relevan dan sering dikutip. Kesimpulan bab. Bab ini menutup dengan merenungkan bagaimana Imam Syafi'i melalui kombinasi kecerdasan, dedikasi terhadap ilmu, dan keberanian intelektual tidak hanya membentuk mazhab yang mengambil namanya, tetapi juga mempengaruhi arah pemikiran Islam secara keseluruhan. Warisan Imam Syafi'i sebagai pembaru dan sebagai pendidik menegaskan posisinya sebagai salah satu figur terpenting dalam sejarah Islam yang ajaran dan metodenya terus membimbing dan menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia. Terima kasih telah menyaksikan video kami hari ini. Jika Anda menikmati dan mendapatkan nilai dari apa yang kami bagikan, tolong jangan lupa untuk memberi kami like. Klik subscribe untuk bergabung dengan komunitas kami dan menerima pemberitahuan tentang video terbaru. Kami sangat menghargai pendapat dan masukan Anda, jadi silakan tinggalkan komentar di bawah ini dengan pemikiran atau pertanyaan Anda. Terus ikuti kami untuk konten lebih lanjut. Sampai jumpa di video berikutnya.